Selamat sore semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang T flip-flop atau biasa disebut dengan toggle flip-flop. Sebelum menjelaskan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Arya Pramesta dengan NIM 25150910118. Lanjut teman Saya. saya. Baik, di sini saya izin perkenalan diri. Nama saya Kawan Putra Firrikananda dengan NIM 25150910111. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Udi Pramana dengan NIM 25150911041. Baik, pengertian T flip-flop akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini terima kasih para moderator. Jadi untuk pertama pengertian dari T flip-flop akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu T flip-flop itu adalah salah satu jenis flip-flop dalam elektronika digital yang digunakan untuk menyimpan bit data. Nah, flip-flop ini adalah penurunan dari JK flip-flop yang berfungsi dengan sangat mudah dan efisien. Nama T ini berasal dari kata toggle yang artinya membalikkan atau mengganti status. Nah, pada dasarnya T flip-flop mengubah keluaran saat menerima sinyal clock tertentu. Nah, disebut toggle flip-flop, disebut toggle, maaf, karena output berganti dari nol ke satu atau sebaliknya. Kemudian T flip-flop merupakan turunan dari JK flip-flop dengan kondisi J sama dengan K sama dengan satu. Untuk next, selanjutnya struktur dasar dari T flip-flop. Nah, struktur dasarnya itu ada dua, input utama dan output. Nah, di input utama ini terdapat dua, yaitu T atau toggle dan clock atau disingkat CLK. Nah, toggle ini menentukan apakah output berubah atau tetap. Kemudian clock ini adalah sinyal pemicu perubahan. Nah, sebelum ke output, di sini saya akan menjelaskan apa itu clock. Nah, dalam T flip-flop, sinyal clock itu berfungsi untuk mengatur keadaan keluaran flip-flop. Nah, ketika sinyal clock aktif, T flip-flop akan mengubah status keluarannya. Nah, jika input T adalah satu, maka keluaran key akan berubah atau tadi saya jelaskan apa berubah itu atau bisa disebut toggle itu. Kemudian jika T sama dengan nol, maka key akan tetap sama. Artinya sinyal clock ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kecepatan operasi dalam rangkaian digital. Kemudian lanjut ke output. Nah, di output ini dua ada dua juga, yaitu key output utama dan key aksen. Key yang ada garisnya ini, garis petik, yang artinya komplement dari key. Kemudian di sini ada dua pembahasan juga. Yang pertama adalah toggle behavior. Jika T sama dengan satu, maka setiap kali ada pulsa clock, output Q akan berubah ke kondisi berlawanan. Dari nol ke satu, dari satu ke nol. Nah, jika T sama dengan nol, output Q tetap seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, output Q dan Q aksen. Q adalah output utama yang menyimpan status logika. Kemudian Q aksen adalah komplement dari Q. Jika Q sama dengan satu, maka Q aksen sama dengan nol. Begitu juga sebaliknya. Next. Kemudian di sini ada cara kerja dari T flip-flop. Eh, di sini yang pertama itu ada kedua masukan, kedua masukannya J dan K digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk dan akan diperoleh flip-flop yang memiliki keluaran membalik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, output key akan selalu toggle atau berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Apabila diberikan masukan logika satu, sementara itu, kondisi keluaran akan tetap atau sama dengan kondisi keluaran sebelumnya bila diberi masukan logika nol. Kemudian yang ketiga, apabila keadaan keluaran flip-flop nol, maka setelahnya adanya sinyal pemicu, keadaan berikutnya menjadi satu, dan bila keadaannya satu, maka setelah adanya pemicuan keadaannya berubah menjadi nol. Kemudian yang keempat, jika T flip-flop dipertahankan tinggi, maka setiap perubahan pulsa clock akan menyebabkan keadaan outputnya berubah. Kemudian yang kelima, proses yang sama akan terjadi pada saat pulsa berikutnya datang pada masukan karena keluaran berubah-ubah di antara logika satu dan nol sesuai dengan pulsa masukan. Dengan demikian,
perubahan akan terjadi. Kemudian untuk eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tabel kebenaran. Seperti yang kita lihat di sini, ketika kita memberikan inputan 0, maka tidak ada perubahan atau tetap berapapun key-nya. Selanjutnya, jika kita memasukkan input T1 dan key sebelum clock itu 0 dan key sesudah clock itu 1, maka akan terjadi toggle atau perubahan. Begitu pula selanjutnya, jika T-nya 1, key sebelum clock-nya 1 dan key sesudah clock-nya 0, maka akan terjadi perubahan. Jadi, di sini kita dapat membuat T flip-flop dengan 3 cara, yaitu menggunakan SR flip-flop, dengan menggunakan D flip-flop, dan juga bisa menggunakan JK flip-flop. Jadi di sini kami akan menyimulasikan pembuatan T flip-flop dengan menggunakan metode D flip-flop ini. Berikut adalah rangkaian logisim dari T flip-flop yang menggunakan D flip-flop di tengah ini. Kotak ini adalah D flip-flop. Jadi, syarat menggunakan D flip-flop pada T flip-flop yaitu dengan menambahkan gerbang logika SOR. Jadi di sini kita menggunakan satu SOR dan di sini ada clock dengan inputan LED di sini. Jadi pertama kita mengetes dengan menggunakan T-nya 0 dan key sebelum clock itu 0 dan key sesudah clock 0. Maka tidak ada perubahan. LED yang menyala hanya yang di bawah. Selanjutnya T-nya 0 dan key sebelum clock itu 1. Kita bisa lihat LED yang menyala itu di atas, yang menyala itu di atas, dan sesudah clock LED yang menyala tetap di atas. Dan tidak ada perubahan di sini karena inputan yang kita masukkan itu 0. Di sini kita mengubah T-nya menjadi 1. Dan key sebelum clock itu bernilai 0. Kita bisa lihat LED yang menyala itu bagian bawah. Kita nyalakan clocknya. Nah, terlihat perubahan. Dari LED yang menyala di bawah, sekarang LED yang menyala itu di atas. Selanjutnya kita masukkan inputannya 1. Dan key sebelum clock itu 1. Kita bisa lihat LED yang menyala itu bagian atas. Dan kita nyalakan clocknya. Terlihat perubahan. Key-nya masukannya menjadi 0. Dan LED yang menyala itu bagian bawah. Ini terjadi perubahan ini karena inputannya kita masukkan 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram waktu T flip-flop. Jadi input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini. Sedangkan keluarannya tetap 2 seperti semua flip-flop pada umumnya. Dan simbol T berarti toggle, yang menunjukkan bahwa rangkaian akan mentoggles atau menginversi state pada keluaran saat T-nya 1. Jadi, dilihat dari gambar ini ada 4 komponen, yaitu T, clock, key, dan complement key. Yang dimana input T tetap low dari T0 sampai T2. Yang artinya flip-flop tidak akan toggle atau tidak akan berubah. Dan T menjadi high dari T2 hingga T7. Sehingga flip-flop siap toggle pada clock selanjutnya. Yang kedua, yaitu clock. Yaitu clock itu adalah gelombang persegi periodik. Yang dimana perubahan penting akan terjadi pada rising edge, tepi naik dari clock. Jadi setiap tepi naik adalah momen di mana flip-flop bisa berubah, tergantung dari nilai T-nya. Yang ketiga, output atau key. Bisa lihat pada gambar, dari T0 ke T2, T-nya bernilai 0. Maka
tidak ada perubahan pada key atau key-nya akan tetap low. Pada T2, T berubah menjadi satu. T berubah menjadi satu dan ada rising 8 clock. Maka key akan berubah dan atau toggle-nya akan menjadi high pada T3 di sini. Dan pada T4 terjadi rising 8 clock lagi yang dimana key berubah menjadi low. Selanjutnya di T6 juga terjadi rising 8 clock. Maka T akan berubah lagi dari low menjadi high. Yang terakhir, output complement key. Output complement key ini adalah kebalikan dari output key. Jadi ketika key-nya bernilai 0, maka complement key bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu jam digital dan stopwatch, di mana T flip-flop digunakan sebagai pembagi frekuensi dari sinyal clock. Misalnya, jika clock berdetak 1000 kali per detik, T flip-flop bisa mengubahnya menjadi 500, 250, dan 125 Hz, dan seterusnya. Ini memungkinkan perhitungan waktu secara akurat dalam detik, menit, dan jam. Nah, yang kedua itu dalam sistem pengaturan waktu atau timer, di mana digunakan dalam oven digital, mesin cuci otomatis, dan pengukuran waktu irigasi. Di mana T flip-flop ini membantu mengatur siklus waktu berdasarkan pulsa clock. Nah, yang ketiga itu ada remote control dan sistem otomatisasi. Nah, di mana dalam remote TV atau AC, T flip-flop bisa digunakan untuk mengatur mode toggle seperti mute, power, atau mode hemat energi. Nah, juga digunakan dalam sistem rumah pintar untuk mengatur status perangkat. Yang keempat itu dalam robotika dan kendali logika. Dalam robot sederhana, T flip-flop digunakan untuk mengubah arah gerak, menghitung langkah, atau mengatur siklus kerja. Nah, ini sangat berguna dalam state machines untuk mengatur urutan logika. Selanjutnya, nah, kesimpulannya dari T flip-flop ini, T flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop dalam rangkaian digital yang berfungsi sebagai penyimpanan data sekaligus pengubahan keadaan atau toggle. Flip-flop ini merupakan turunan dari JK flip-flop dengan kondisi J sama dengan K sama dengan 1, sehingga memiliki satu input utama yaitu T atau toggle. Ketika sinyal clock aktif, T flip-flop akan mengubah kondisi outputnya berdasarkan nilai T. Nah, jika T atau toggle-nya sama dengan 1, output key akan berubah ke kondisi kebalikannya setiap kali terjadi tepi, naik, atau rising edge pada clock. Nah, jika T sama dengan 0, output tetap sama seperti kondisi sebelumnya. Nah, output yang dihasilkan terdiri dari key sebagai output utama dan komplement key sebagai komplementnya. Karena sifat toggling ini, karena sifat toggling ini, T flip-flop sering digunakan sebagai pembagi frekuensi dan komponen perhitungan. Pada diagram waktu, terlihat perubahan output hanya terjadi pada T sama dengan 1 dan terjadi tepi naik clock. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, T flip-flop banyak digunakan pada perangkat digital seperti jam digital, stopwatch, timer elektronik, remote control, serta sistem otomatisasi dan robotika. Kemampuan dalam membalik output secara stabil membuat T flip-flop sangat penting dalam sistem digital yang membutuhkan, maaf, yang membutuhkan proses perhitungan penyimpanan status dan kontrol logika. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya Komang Putra Vivekananda dan rekan-rekan saya eh, mengucapkan terima kasih. Jadi apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan.
Sekian dari kelompok saya, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih Om Oh, Santi 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 Om.